Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, siang ini di obrolan Saiki di channel Perspektif. Alhamdulillah sowan kepada Bapak Dr. Haji Syafruddin SOSNSI. Yang tentu saja semua orang sudah mengenal beliau. Karena periode kemarin beliau sebagai wali kota Serang, periode 2018-2023. Dan sekarang beliau juga akan melanjutkan program-program berikutnya di periode kedua mudah-mudahan. Tentunya kita pengen tahu apa nih visi misi periode kedua dari beliau nih. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Syafruddin, mantan wali kota Serang tahun 2000, periode 2018-2023. Kemudian yang sekarang akan mencalonkan lagi sebagai calon wali kota Serang 2024-2029. Kemudian apa yang ditanyakan visi misi dari calon wali kota 2024-2029. Ini yang pertama, saya menggambarkan visi misi yang dulu. Visi misi yang dulu itu membangun peradaban yang berdaya dan berbudaya. Kemudian misi sekarang adalah bersih, inovatif, agamis dan sejahtera. Artinya bersih mencerminkan kesadaran akan lingkungan bersih, kemudian sehat dan indah. Artinya bersih ini kita di samping bersih lingkungannya, kemudian infrastrukturnya harus bagus, kemudian kekumuhan juga tidak ada, kemudian lain-lain yang kaitannya dengan kesehatan atau pelayanan dasar kesehatan, kemudian pendidikan. Ini juga harus mencerminkan benar-benar kota Serang ini adalah sebuah ibu kota Provinsi Banten. Kemudian inovatif, menunjukkan tekad untuk terus mendorong kreativitas pada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta perkembangan teknologi layanan berbasis digital. Artinya menunjukkan ini masyarakat ini harus punya inovasi sendiri kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan kekumuhan lingkungan. Jadi tidak harus mengandalkan pemerintah saja kan, tetapi memang peran serta masyarakat ini sangat diperlukan, terutama kaitannya dengan pembuangan sampah supaya tidak berserakan di jalan. Kemudian juga hal-hal lain yang kaitannya dengan aparatur pemerintah serta perkembangan teknologi layanan berbasis digital. Ya, ini juga reformasi birokrasi yang menunjukkan bahwa pemerintah itu punya layanan tersendiri, sehingga banyak keluhan-keluhan masyarakat yang dikeluhkan pada saat itu kaitannya dengan pelayanan pemerintah atau pelayanan kepala UPD, kaitannya dengan kependudukan, kaitannya dengan pelayanan masyarakat, puskesmas, rumah sakit, perizinan dan lain sebagainya. Ke depan ini supaya tidak kelihatan mempersulit masyarakat, ini masyarakat sudah bisa pelayanan itu masyarakat tidak harus antri, bisa dari rumah, bisa dari jalan gitu, sehingga didaftarkan terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat pengambilan baru masyarakat akan datang. Kemudian agamis, ya pentingnya spiritual dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai di kota Serang ini adalah 1.000.000 santri, sebutannya 1.000 kiai. Ini juga menunjukkan masyarakat yang punya akhlakul karimah,
yang punya karakter agamis. Kemudian juga di Kota Serang ini heterogen, artinya berbagai etnis. Di sini juga harus kita saling menghargai. Kerukunan beragama, alhamdulillah di Kota Serang ini sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak kita ini menunjukkan karakter yang baik karena daerah kita ini daerah agamis. Kemudian sejahtera menandakan keinginan dan menciptakan kesejahteraan bagi warga, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan holistik. Yang jelas yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, kemudian juga menghidupkan ekonomi kreatif, UMKM, dibina oleh pemerintah sehingga pemerintah ini akan berupaya terus bagaimana caranya supaya masyarakat ini sejahtera. Kemudian misinya adalah yang pertama adalah meningkatkan sarana prasarana yang mendukung lingkungan Kota Serang yang bersih, aman, dan nyaman. Artinya apa yang saya sampaikan, meningkatkan sarana prasarana ini banyak. Antara lain kita harus sudah betonisasi di Kota Serang ini. Kemudian juga titik-titik banjir juga harus kita selesaikan. Kemudian hal-hal lain yang menjadi keluhan masyarakat, insya Allah akan kami lanjutkan. Kemudian yang keduanya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang smart, dan layanan berbasis digital. Apa yang saya sampaikan tadi, reformasi birokrasi ini harus benar-benar kita terapkan, yang benar-benar para pejabatnya itu punya kompetensi, sehingga juga dalam rangka pelayanan masyarakat, apa yang tadi saya sampaikan tidak akan sulit. Bisa dari rumah, bisa dari jalan, dan bisa dari tempat-tempat lain. Kemudian yang ketiganya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang religius. Tadi sudah saya gambarkan bahwa masyarakat Kota Serang ini mayoritas ini beragama Islam. Kemudian juga ada beberapa etnis di Kota Serang ini. Kita bagaimana caranya untuk menciptakan anak-anak kita ini anak-anak yang berkarakter, sehingga tahu sopan santun. Kemudian juga peningkatan pendidikannya juga kita teruskan, kemudian kesehatannya juga kita harus jaga, dan infrastrukturnya kita tingkatkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kreativitas dan perekonomian daerah Kota Serang. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mencapai kesejahteraan ini ada beberapa faktor, antara lain kita harus ada pembinaan UMKM, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak harus mengandalkan lapangan kerja, kan tetapi memang punya kreatif sendiri. Saya kira itu Pak Haji yang dapat saya sampaikannya. Pemirsa, itulah visi misi yang tadi beliau sampaikan untuk periode kedua. Mudah-mudahan keberlangsungan ini akan terus. Dan satu hal yang sangat bersejarah di periode 2018-2023, beliau merawat Kota Serang sebagai kota yang religius. Dan satu di antaranya adalah revitalisasi Masjid Agung Asaurah. Ini sangat luar biasa, begitu indah, tertib. Bagian selatan juga sudah ditata demikian rupa, bagian timur juga sudah boleh dikatakan bikin orang betah untuk ke masjid. Selain itu pemirsa, beliau juga selaku Ketua Umum DPW Partai PAN. Kira-kira apa nih kegiatan di kepartaian nih? Kita tanyakan sebagai tambahan obrolan siang ini. Kaitannya dengan kegiatan kepartaian, kebetulan sekarang ini lagi menghadapi pilkada kota, kabupaten, dan provinsi. Jadi sekarang ini kita sedang membuat tim pilkada, dan sudah dibuat timnya, menerima pendaftaran, kemudian juga paparan visi misi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dukungan kepada
seseorang untuk menjadi wali kota, bupati, dan gubernur atau wakil gubernur. Jadi kegiatan ini sudah kita laksanakan. Kegiatan sebelumnya itu hanya kita pembinaan kader yang selama ini memang alhamdulillah di provinsi ini dari 6 kursi sekarang menjadi 7 kursi, naik 1 kursi. Dan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya ke depan mungkin bisa naik lagi menjadi 9 atau 10 atau 11. Pemirsa, itulah satu sisi kegiatan beliau sebagai Ketua Partai PAN Provinsi Banten. Setelah tadi beliau menyampaikan visi-visi cukup panjang lebar, ngomong-ngomong kemarin ada sedikit informasi yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Serang. Masalah mobil dinas seperti apa nih? Respon beliau nih, masalah mobil dinas ini. Saya kira komunikasi lah penting lah untuk mencapai solusi, dan kalau tidak salah setiap kepala daerah baik bupati, wali kota, gubernur, saya kira ada hak untuk bisa mendapatkan mobil dinas. Kan bukan diminta tapi diganti. Seperti apa respon beliau? Terima kasih. Kaitannya dengan mobil dinas yang saya bawa sampai hari ini sebenarnya sudah memenuhi unsur peraturan. Karena ini ada aturan pemerintah yang menyebutkan bahwa kendaraan dinas kepala daerah itu baik kepala daerah atau wakilnya itu berhak memiliki kendaraan itu dengan syarat yang pertama adalah sudah berusia 4 tahun atau 4 tahun lebih. Yang keduanya adalah memenuhi prosedur, antara lain membayar sesuai dengan penilaian KPKNL itu sebesar 40%. Kemudian yang terakhir setelah melalui proses ini ada SK wali kota atau PJ wali kota. Ini yang saya tahu ini tinggal SK PJ wali kota saja yang belum ditandatangani. Karena saya siap memenuhi aturan yang membayar 40% itu saya sudah siapkan untuk membayar kas negara. Jadi saya kira tidak ada yang sulit ya, karena kami ini sudah memenuhi aturan, kecuali melanggar aturan. Kalau melanggar aturan boleh, kita juga tidak mungkin akan melanggar aturan. Kalau ini aturan yang masih ada, kemudian sesuai dengan prosedur, saya kira ya nggak usah dipersulit lah gitu. Mari kita sama-sama jalin kebersamaan, kekeluargaan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemirsa, itulah obrolan siang ini. Cuaca hari ini cukup bagus, mendung, berangin, sejuk, seperti suasana di puncak ini, luar biasa nih. Mudah-mudahan kesejukan hari ini menandakan bahwa semua masalah ada solusinya. Dibicarakan baik-baik, dan tidak ada penyakit tanpa obat, ibaratnya begitu. Inilah barangkali kearifan kita di kehidupan di alam dunia ini. Barangkali itu obrolan siang. Panteng terus di channel Perspektif. Sebagai manusia tentu tidak luput dari hilaf, salah, dan dosa. Mari kita sama-sama saling merapatkan, saling berkomunikasi. Hanya Allah lah yang sempurna. Manusia hanya bisa merencanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.